Halo Nde, kembali lagi bersama saya Mas Bonong. Iya, selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Dan di video kali ini saya sedang menuju ke Kunir, dari Pasir ke Kunir ya, lewat CLS. Ada yang ingin saya sampaikan. Di video kali ini tuh saya mau markipat ya, mau berpendapat. Mari kita berpendapat terkait himbauan dari kepolisian lalu lintas, yaitu untuk memakai sepatu ketika berkendara atau ketika naik motor gitu ya. Nah, soalnya nanti kalau misalkan pengendara motor itu tidak menggunakan sepatu, nanti bisa kena tilang. Himbauannya sih gitu, tapi nggak tahu nanti kedepannya penerapannya itu gimana. Kita nggak tahu gitu loh. We still have no idea what is going to be gitu. Sebelum videonya dilanjutkan, jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe, dan pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update terbaru dari channelnya Mas Bonong. And here we go. Oke, perlu kalian ketahui bahwa akhir-akhir ini itu saya mendengarkan kabar dan juga memang diberitakan juga gitu bahwa kepolisian lalu lintas Indonesia memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan sandal ketika berkendara. Nah, nanti apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut, tidak mengenakan sepatu, nah itu nanti kita akan mendapatkan tilang. Nah, himbauan ini ketika saya lihat gitu ya, lebih kayak di tempat kerja saya dulu deh. Ketika saya mengangkat topik ini ke teman-teman saya, ke kolega saya, itu menimbulkan pro dan kontra. Kalau saya sih pro, meskipun sekarang saya nggak pakai sepatu loh ya. Oke, kalau saya sih pro dengan dengan topik itu. Tapi banyak juga yang kontra gitu. Nah, supaya lebih dapat dipahami dan juga mudah dicerna, saya akan memberikan dua sudut pandang terkait topik ini, terkait tidak boleh menggunakan sandal ketika berkendara. Sekarang kita akan ngambil sudut pandang dari untuk keselamatan diri, for own safety sake. Nah, untuk keselamatan diri. Nah, memang sih kalau misalkan kita naik motor menggunakan sepatu itu memang resiko untuk kaki kita terluka atau blundas lah ya, baret atau apalah istilahnya gitu. Itu memang jauh lebih kecil daripada kita pakai sandal gitu ya. Sebab kalau misalkan kita pakai sepatu, apalagi sepatu riding gitu ya, itu kaki kita itu sepenuhnya terlindungi. Jadi mulai dari atas mata kaki sampai ke ujung jempol itu semuanya sudah terlindungi. Jadi memang kayak terlindungi gitu loh. Kalaupun nanti kita jatuh, itu mungkin sepatu kita yang bolong kayak, atau mungkin cuma baret aja kayak, kalau misalkan sepatunya sepatu bagus loh ya. Saya kalau misalkan untuk kepentingan ini, untuk melindungi diri dari meminimalisir terjadinya luka ketika kecelakaan, saya setuju banget. Waduh, the strongest creature, makhluk terkuat di muka bumi. Oke, sampai mana saya tadi? Nah, gitu sih. Ya, saya setuju kalau misalkan untuk kepentingan ini gitu loh. Terus selain itu, kalau saya berpendapat juga sih, ini subjektif banget kalau ini. Kalau kita naik motor pakai sepatu itu kelihatan lebih maco aja gitu. Tergantung sepatu yang dipakai otomatis ya, pastinya loh ya. Nah, kayak gitu. Memang kalau saya lihatnya tuh kalau kita pakai sepatu ketika riding itu kelihatan lebih keren dan lebih maco. Itu subjektif loh, Rek. Ini nggak bisa diterapkan ke semua orang, soalnya ini pengalaman saya aja ya. Nggak aja kalau misalkan orang lain pakai pakai sepatu atau pakai sandal gitu ya, mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri gitu. Mungkin untuk sudut pandang menggunakan sepatu ketika berkendara dari sudut pandang keselamatan lah ya, sebenarnya nggak bisa didebat sih. Yang itu demi keselamatan diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan demi keselamatan diri sendiri ya, kenapa nggak dilakuin aja gitu loh. It's for your own safety sake gitu loh. Ya gimana yo, ya wes lakoni aja gitu loh. Terus gini lagi. Oke, sekarang kita langsung ngambil sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang practicality atau secara praktisnya. Secara praktisnya orang Indonesia tuh nggak mau ribet. Saya tekankan lagi, orang Indonesia tuh nggak mau ribet. Kalaupun sekalinya ribet itu ribetnya minta ampun gitu loh. Maksudnya gini, ketika kita pakai sepatu, kita harus masang yang benar, terus pakai tali sepatu kayak gini, atau pakai kaos kaki biar gak bau atau apalah gitu. Terus ya, kita harus beli sepatu dulu kan, kayak gak praktis gitu loh. Ya kalau misalkan kita mau praktis, beli sepatunya yang beli sepatu selop gitu loh, yang langsung masuk gitu, nah kayak gitu. Jadi kayak yang nggak ada tali sepatu yang nggak ada tali sepatunya gitu loh.
Nah kalau misalkan nggak mau ribet, cuman begini juga sih, kalau saya melihatnya secara praktis emang kayak ngapain sih gitu loh buat apa memakai sepatu ketika naik motor. Nah anggapannya kayak gini wes, misal saya mau pergi ke pasar atau pergi ke Indomaret gitu ya, jaraknya cuma 200 meter naik sepeda motor, masa harus pakai sepatu dulu? Mau pakai sandal aja lebih praktis gitu loh. Nah ya mungkin aja orang-orang itu kayak ngapain sih kayak gitu pakai sepatu, lawang saya ke pasar gak jauh aja disuruh pakai sepatu, ngapain gitu. Nah kayak pikiran kayak gitu tuh pasti banyak gitu kayak gitu. Selain itu juga orang-orang Indonesia tuh nggak setiap hari, kayak tidak semua orang di Indonesia atau pengendara motor di Indonesia itu mereka menempuh jarak itu lebih dari 10 kilo dalam setiap harinya. Mungkin aja sih, tapi saya nggak tahu sih. Ya mungkin aja orang-orang di Indonesia itu kayak nggak sering gitu loh berkendara naik motor jauh banget gitu ya. Lebih sering kayak orang itu pergi ke tempat kerja itu yang deket-deket aja gitulah. Dari segi pandang ketidakpraktisan tadi itu, orang-orang cenderung alah ngapain sih pakai sepatu, nah gitu, lebih kayak meremehkan gitu loh. Ya sudah, kalau misalkan ada sudut pandang kayak gitu ya kita juga gak bisa debat gitu. Ada yang lebih menarik lagi dari himbauan tersebut, ternyata di lapangan ternyata himbauan tersebut ada penindakan ternyata loh. Ada orang-orang yang mengupload foto atau mengupload di story, entah ini berita ini hoax atau bener-bener ada. Jadi kebetulan saya kemarin lihat di Instagram ada orang yang memakai sandal naik motor, kebetulan pakai helm juga gitu, ternyata ditilang gitu loh oleh pihak kepolisian. Nah sekarang kalau misalkan ini benar-benar diterapkan gitu ya, yang bisa saya sarankan kepada pihak kepolisian adalah atau kepada lembaga negara itu mungkin perlu dikaji ulang deh Pak, untuk memberikan tindakan atau penindakan kepada pengendara yang tidak memakai sepatu. Oke, mungkin videonya sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian mendapatkan update terbaru dari channel Mas Bonong. Pastikan juga lengkapi surat-surat berkendara kalian, lengkapi juga peralatan berkendara kalian, hormati pengendara lain, patuhi rambu lalu lintas. This is Mas Bonong. I will see you guys on the next video. Bye bye. See you.